upah yang didapat murid Tuhan sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Tentu resikonya juga besar. Ada hukum sebab akibat, saudara. Resikonya besar. Mungkin ada yang saudara mungkin dalam kehidupan sehari-hari diejek, diketawain, opo kuwi murid Tuhan. Ya. Tapi saudara, urusannya adalah saudara akan memiliki, kalau jadi murid Tuhan, memiliki 3 surga. Memegang kunci 3 surga. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Om saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi untuk membahas persiapan menjadi murid Tuhan. 2000 tahun yang lalu, perintah sang anak domba sebelum berangkat ke sisi Allah Bapa adalah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bla bla bla. Itu yang akan kita bahas, persiapannya gimana Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Menjadi murid Tuhan tidaklah gampang. Jauh berbeda dengan sekedar menjadi pengikut Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Menjadi murid Tuhan tak ada jenjang dan bukti formal. Mukanya bukan lalu jadi jajaran genjang atau segitiga, sama aja, sami mawon. Tapi lebih ekspresif, lebih bersinar seharusnya. Allah lah yang menentukan saudara dan saya, manusia yang manapun, menjadi murid Tuhan, bukan manusia. Jadi nggak ada jenjang dikatakan sekolah sekolah murid Tuhan itu nggak ada.
Ya. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Syarat daripada murid Tuhan yang diakui oleh Tuhan adalah jika engkau berbuah banyak, menghasilkan manusia yang ikut Kristus. Ya, berbuah banyak. Dan yang menentukan adalah ya ayat 16. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yes. Menghasilkan buah dan buahnya tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Diberikannya kepadamu. Luar biasa kan? Saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi murid Tuhan yang tidak mudah itu? Ya, kita tidak lama lagi akan memperingati Paskah yang epilognya adalah kenaikan Yesus Kristus ke Firdaus sebelah kanan Bapa. Sebelum dia naik ke sebelah kanan Bapa, Allah Bapa memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan seluruh bangsa muridku, murid-murid Tuhan. Ya. Ini adalah perintah yang luar biasa dengan fasilitas yang luar biasa, menjadi murid Tuhan. Untuk apa menjadi murid Tuhan? Pertanyaan besar tentunya. Sesungguhnya menjadi murid Tuhan adalah dambaan setiap roh manusia di muka bumi. Dambaan setiap roh manusia di muka bumi. Kerinduan yang sudah ribuan tahun, kalau mau dihitung jutaan tahun sebelum Masehi. Saudaraku yang kekasih, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 500 tahun sebelum Masehi lah, sekitar segitu. Saudaraku yang kekasih, ya, Yesaya 54 ayat 13 sampai 14. Mengapa? Yesaya 54 ayat 13 sampai 14. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Semua anakmu, dinubuatkan demikian, akan menjadi murid Tuhan. Ada sistem demikian. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Yes. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Fasilitasnya luar biasa untuk menjadi murid Tuhan. Maka didambakan sejak 500 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2500 tahun yang lalu. Lanjut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudaraku yang kekasih, begitu banyak fasilitas ilahi, fasilitas bahkan jasmaniahnya juga ada tadi kok. Apapun yang engkau minta aku akan beri. Sebagai murid Tuhan, selain tugas-tugas ilahinya, itu sudah berkali-kali Pak Matius sampaikan. Saudara bisa lihat di YouTube ilahi bagaimana apa fasilitas menjadi murid Tuhan. Saya coba sampaikan tiga poin aja secara singkat. Diampuni dosanya dan disucikan dari yang jahat, itu harganya mahal sekali. Kalau dihargai, maka totalnya sekitar 300 triliun kalau mau dihargain. Tapi ini harga dan nilai beda. Nilainya tentu berkali lipat, saudaraku yang kekasih.
dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, ya, dilepaskan dari cengkeraman roh-roh jahat, maut, rohnya terlepas dari kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, fasilitas yang luar biasa, sehingga saudaraku yang kekasih, saya dan saudara kalau menjadi murid Tuhan akan kaya di dalam hal rohnya, memiliki Tuhan dan guru secara pribadi, memiliki Tuhan dan guru secara pribadi. Anda akan dikelola oleh sang anak domba secara pribadi, dituntun secara pribadi. Itu luar biasa. Selanjutnya kalau saudara taat kepada sang anak domba akan minta kepada Bapa supaya si murid Tuhan itu memiliki penolong, roh kebenaran atau roh kudus yang akan memberikan kepada saudara si murid Tuhan kebenaran-kebenaran, seluruh kebenaran yang dibutuhkan, sehingga saudara yang jadi murid Tuhan memiliki damai sejahtera ilahi yang sesungguhnya. Rohnya tidak takut, rohnya tidak gentar lagi untuk kalau meninggal masuk ke alam maut. Ya, karena kalau meninggal roh si murid Tuhan yang rohnya akan masuk ke Firdaus, tidak di alam penantian, tidak di api penyucian, tidak lagi masuk alam maut, tidak lagi masuk siksa kubur yang sangat menggetarkan roh setiap manusia. Yang terakhir, saya ambil 3 aja ya. Saudara boleh diperkenankan masuk dalam kerajaan Allah di bumi. Ya, ada kerajaan Allah di bumi, ada kerajaan Allah atau Firdaus, ada surga kekal. Ini tersedia bagi murid Tuhan. Kalau bukan murid Tuhan hanya surga kekal. Halo. Kalau murid Tuhan tersedia 3 kerajaan Allah di bumi yang akan memimpin si murid Tuhan berbuah banyak, ya, dan kemudian kalau mati masuk Firdaus. Kalau masuk Firdaus pasti masuk surga kekal, nggak perlu dihakimi pada saat pasca kiamat nanti. Saudara akan diberikan pendelegasian wewenang untuk murid Tuhan. Dipakai murid Tuhan akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengampuni dosa dan menyucikan dari yang jahat. Dipakai untuk apa yang disebut sebagai karunia, tanda-tanda dan karunia. Luar biasa. Saudara bisa baca, saudara bisa saksikan di YouTube yang sudah disampaikan. Mengapa menjadi murid Tuhan memerlukan persiapan? Yes. Ya, dalam hal-hal sekuler aja semua pakai persiapan. Ya kan? Saudara kalau mau jadi pegawai pemerintah atau saudara mau jadi pengerja kelas menengah atas saja sudah harus tamat sarjana. Itu berapa tahun? Ya kan? Apalagi menjadi murid Tuhan. Perlu persiapan. Ya. Kenapa? Karena itu pekerjaan besar. Pekerjaan besar. Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dikatakan bagaikan mendirikan menara, menunjukkan itu pekerjaan besar, yakni melaksanakan perintah. Tadi udah disampaikan, cuman ayatnya mungkin dibaca sekarang. Matius 28 19-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, Yes, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. diselamkan, dimasukkan bukan secara fisik. Diselamkan dalam sistem ilahi, manajemen ilahi, yakni Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, ya, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa murid-murid Tuhan nanti pada waktu kiamat, kelak pada waktu kiamat, tidak ikut dihakimi, tetapi malah ikut menghakimi. Ditugaskan ikut menghakimi. Luar biasa kan saudara? Maka memerlukan persiapan. Murid-murid Tuhan ditugaskan untuk mengampuni dosa dan menyucikan yang jahat dari manusia yang berdosa. Mengusir setan dari orang-orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan. Maka seleksinya luar biasa. Dari 5.000 orang yang datang kepada Tuhan 2000 tahun yang lalu, 5.000 orang yang datang ke Tuhan 2000 tahun yang lalu, ya, lalu mendapatkan jam 3 sore sekitarnya kelaparan, lalu Tuhan menyulap, tanda kutip, memberkati sehingga semua kenyang hanya dari beberapa potong roti dan berapa ekor ikan. Saudaraku yang kekasih, heran semuanya, terpesona. Tetapi ketika di waktu kemudian mencari Yesus lagi, maka Tuhan katakan, kalian datang kepadaku hanya untuk masalah jasmania, masalah perut. Tuhan katakan, bekerjalah untukku. Ya, apa itu? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dipersiapkan Allah untuk murid Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Kemudian terjadi kabur. Dari 5.000 orang tinggal 100 orang. Perkataan itu keras. Dari 100 orang tinggal 12 orang. Itu pun yang satu orang mengkhianati Tuhan. Itu yang terjadi. Maka saudara, artinya memang harus siap melayani banyak orang untuk Tuhan pakai menyeleksi untuk menjadi murid Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau enggak seperti tadi katakan, jangan-jangan engkau mau mendirikan menara, ambruk menaranya. Jangan-jangan engkau malah kalah dengan iblis karena tidak ada persiapan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, sekali lagi fasilitas menjadi murid Tuhan banyak, luar biasa. Ada 7 paling enggak. Tadi udah disebutkan 3. Dan yang lain saudara bisa lihat di YouTube ilahi. Menjadi murid Tuhan siap melakukan peperangan dengan iblis. Peperangan. Ya, kalau yang bukan murid Tuhan itu perhambaan, iblis lakukan perhambaan pada si manusia, memasukkan dalam maut dan kerajaan maut. Kalau murid Tuhan perang bersama sang anak domba. Perang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka murid Tuhan harus berkorban seperti yang Tuhan lakukan
anak manusia lakukan 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang kekasih, kalau hitung-hitungan matematis, tanda kutip, nggak ada yang bisa ngalahin iblis, saudara. Kenapa? Manusia punya tubuh alamiah yang lemah, apalagi kalau bukan murid Tuhan. Tubuh alamiahnya memang dinamis dan lemah. Rohnya memang penurut. Maka roh harus menguasai tubuh alamiah, harus memiliki habit, memiliki kebiasaan, kondisi dan situasi supaya roh kita, roh saudara yang menjadi murid Tuhan menguasai tubuh alamiahnya. Jangan terbalik. Itu yang harus disiapkan. Maka menjadi murid Tuhan harus tahu teknik peperangan. Karena yang perangnya bukan sama benda-benda manusia yang terlihat, tetapi makhluk-makhluk di udara yang tidak kelihatan, yang memiliki sistem yang pakem. Ya saudaraku yang kekasih, maka harus berdampingan, mendampingi bersama sang anak domba. Wahyu 17 ayat 14. Harus bersama-sama dengan sang anak domba. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ulangi lagi, yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itu yang menjadi patokan, referensi untuk memenangkan peperangan. Yang ketiga, upah yang didapat murid Tuhan sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Tentu resikonya juga besar. Ada hukum sebab akibat, saudara. Resikonya besar. Mungkin ada yang saudara mungkin dalam kehidupan sehari-hari diejek, diketawain, opo gue murid Tuhan. Ya, tapi saudara, urusannya adalah saudara akan memiliki, kalau jadi murid Tuhan, memiliki 3 surga, memegang kunci 3 surga. Kerajaan Allah di bumi, kalau mati rohnya masuk Firdaus, setelah kiamat ikut menghakimi, bukan dihakimi, tapi masuk surga kekal. Wow. Saudaraku yang kekasih, seorang murid Tuhan adalah manusia yang tahu diri, belajar bersyukur, tahu diri. Seorang murid Tuhan tidak pernah marah kepada Tuhan, tidak pernah curiga kepada Tuhan. Banyak orang menghujat Tuhan, sadar atau tidak sadar. Murid Tuhan nowe. Murid Tuhan harus tahu diri. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli. Murid Tuhan itu sudah dibeli dari hutang maut kepada iblis oleh sang anak domba. Maka dirimu bukan lagi milik dirimu, tetapi milik Tuhan.
Maka, lanjut. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Untuk itu dimulai dengan menyangkal diri. Ya, memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Setiap orang, perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya setiap hari. dan mengikut aku. Baru dikatakan mengikut aku. Tidak gampang, saudara. Maka perlu siapkan. Menyangkal diri adalah membuang roh-roh jahat yang ada dalam diri kita, membuang dosa dan kejahatan yang ada dalam diri kita, membuang karakter buruk dalam diri kita, membuang seluruh kenajisan dalam diri kita, membuang absintus dalam diri kita. Itu memerlukan persiapan. Ya kan? Tidak gampang. Supaya saudara dipakai Tuhan. Saya tambahkan lagi deh ayatnya, Matius 10 ayat 37 sampai 39. Perhatikan baik-baik. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, Bapak dan ibunya lebih daripadaku. Perhatikan, penting sekali ini. ia tidak layak bagiku. Wow, tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan Wow, lebih lanjut. daripadaku, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mengikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku yang kekasih, bukan Yesus mengatakan kamu harus membenci orang tuamu kalau orang tuamu juga ikut Tuhan. Kalau orang tuamu ikut iblis, ya iya, harus terpisah, dalam arti engkau nggak bisa ikut orang tuamu yang ikut iblis. Engkau mau harus ikut Tuhan, juga istri, juga suami, dan seterusnya. Ya, Tuhanlah Tuhan. Bukan orang tua, bukan istri, bukan suami. Ya, kalau mereka menghalangi, apalagi saudara sebagai murid Tuhan, saudara harus berani memilih. Ya, memisahkan diri. Artinya saudara memilih Tuhan, ikut Tuhan. Kalau saudara punya pekerjaan, banyak nih masalah yang terjadi. Pekerjaan, profesi, kemudian menghalangi. Saudara harus berbalik total, bukan berarti saudara harus melepaskan pekerjaan, saudara jadi penganggur, jalan kiri, jalan kanan. Bukan. Kalau pekerjaan saudara kemudian tidak mengganggu, tidak membuat menghalangi, no problem. Tetapi kalau menghalangi, ya saudara harus memilih. Jika kekayaan, ini penting, kuasa dan kemuliaan menghalangi, maka harus berani memilih. Kita tengok Matius 19 ayat 16 sampai 24, agak panjang nih penutupnya. Matius 19 ayat 16 sampai 24. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah." Masuk ke dalam hidup. Nanti akan lihat, masuk kerajaan Allah di bumi. Syaratnya
turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Perhatikan jawabannya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah yang muda di ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Oh, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Jikalau engkau hendak sempurna, yaitu masuk kerajaan Allah, yaitu ikut Kristus, yaitu jadi murid Tuhan, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. ya, jualah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Apakah semua begitu? Kalau hatinya berada di harta, yes. Kenapa orang itu menjawab? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Pergilah dengan sedih karena banyak hartanya. Jadi murid Tuhan tidak bisa menuhankan harta. Bukan nggak boleh kaya, boleh. Yang tidak boleh adalah engkau memiliki dua Tuhan. Sang anak domba Tuhan Yesus, Yesus Kristus, dan siapa? Orang tua, suami, istri, harta benda. Kalau hatimu berada di harta, lanjut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya. Sukar sekali bagi seorang kaya Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, murid Tuhanlah yang dipersilahkan, dituntun untuk masuk kerajaan Allah di bumi. Tidak mudah, saudara. Maka memang kadang-kadang saudara akan menjadi harus memilih kaya atau memilih menjadi murid Tuhan. Fasilitas menjadi murid Tuhan berarti disampaikan tadi. Orang kaya sebetulnya makannya apa sih? Emas 1 on dimakan? Enggak juga. Saudara mau punya mobil 20 juga, mobil mewah 20 yang dipakai 1. Emang mau deret-deretan? Enggak juga. Artinya sesungguhnya itu semua cuman cuman kemewahan yang dijadikan kesombongan. Kalau mati deret-deret itu ke bulan, ya dimutilasi gitu, supaya bareng-bareng gitu menuju kuburan gitu, enggak juga. Tanahnya dimutilasi lalu tanahnya kuburannya ada 50 gitu, cuma 1,5 kali 2 meter atau sekitar gitulah. Iya kan? Nggak ada apa-apanya fasilitasnya. Tapi bukan berarti sekali lagi Pak Matius tidak, dan Tuhan tidak mengatakan bahwa murid Tuhan tidak boleh kaya. Yang tidak boleh adalah kekayaan itu menjadi Tuhan bagi si murid Tuhan. Kita harus memilih. Kalau engkau diharuskan memilih, tetapi kalau engkau bisa memakai benda-benda jasmania untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi sarana sebagai murid Tuhan, ya beginilah.
berusaha keras. Selanjutnya mempersiapkan diri, berusaha keras melepaskan ikatan iblis dalam diri si manusia. Dalam pelayanan banyak sekali Pak Matius, waduh, merasa sudah sakti. Sore ke Tuhan, waduh, kebetulan ada beberapa banyak pasiennya. Padahal di belakangnya iblis, bukan kekuatan Tuhan. Tapi bahasa Jawanya owel, sulit untuk membuang. Jadi iblis yang dalam diri seseorang itu memang aku membuangnya. Baru Tuhan akan melaksanakan. Bukan Tuhan memaksa, enggak. Diri kita membuang. Saudaraku yang kekasih, ikatan-ikatan kegelapan atau metafisis kegelapan yang ada dalam diri seseorang harus dibuang total. Ya, Pak Mati udah ada kisah nyatanya itu. Ya, dulu orang sakti bisa orang 5 meter jatuh. Itu pada kelas 6 SD. Bisa lihat orang dalam gelas. Kayak video, ya, tinggal nyebut ada di mana, banyak, semua harus dibuang. Keris-keris, pedang-pedang yang harganya mahal, harga tebusan dari kalau dijual beli tanda kutip mahal, harus dibuang. Baru saya perkenankan untuk mendaftarkan menjadi murid Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menemui Pak Matius, buang semuanya. Saudaraku yang kekasih, barulah dipimpin Tuhan secara pribadi. Barulah rohnya dihidupkan. Barulah kemudian dipimpin untuk menjadi murid Tuhan. Last but not least, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh, saudara. Roh kita, supaya Allah memberikan kebenaran. Itu fasilitas yang luar biasa. Bukan dengan tubuh alamiah. Bukan begini, tetapi roh kita yang akan bertemu, akan menyembah, akan berkomunikasi dengan Allah yang hidup. Dan Dia akan berkata, menyatakan, menuntun dengan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang Kau persiapkan untuk menjadi murid Tuhan, dan sebagian sudah menjadi murid Tuhan. Kau yang memberkati kehidupannya, perjalanan hidupnya, supaya memiliki damai sejahtera daripada-Mu sebagai salah satu fasilitas menjadi murid Tuhan. Engkau yang memeteraikan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati, shalom.